Shalom Bapak dan Ibu Jemaat GKI Pasir Kaliki dan simpatisan. Kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki menghimbau apabila Bapak dan Ibu mempunyai putra dan putri atau cucu, kami mengajak mereka untuk bergabung bersama kami di dalam kebaktian sekolah minggu secara virtual. Kebaktian diadakan pada pukul 8 untuk anak balita sampai dengan kelas 3 SD. Pukul 9.15 untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Kedua kebaktian tersebut menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Untuk anak-anak tunas remaja, dimulai pada pukul 10 menggunakan aplikasi Google Meet. Link aplikasi dapat Bapak dan Ibu lihat di dalam warta jemaat. Demikian himbauan kami. Kami menunggu kehadiran putra-putri dan cucu Bapak dan Ibu di dalam kebaktian sekolah minggu. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Halo teman-teman semuanya. Tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Ibadah Paskah sekolah minggu akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2021 pukul 9 pagi melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, nanti kita akan bersukacita bersama dengan adik-adik kelas balita kecil, lalu ada kelas besar dan juga kakak-kakak dari tunas remaja. Nanti ada juga games dan kita akan menyaksikan video persembahan yang adik-adik telah kirimkan ke guru sekolah minggunya. Nah, pelayan firman untuk ibadah kita adalah Pak Teguh yang akan duet sama kakak-kakak tunas remaja. Wah, pasti penasaran kan? Gak hanya ibadah bersama, nanti teman-teman semua bisa juga mengikuti lomba menghias telur bersama dengan orang tua. Yeay! Nah, lombanya akan ada hadiahnya juga loh bagi siapapun yang juaranya. Teman-teman bisa mengikuti lombanya setelah ibadah Paskah selesai. Untuk mengikuti lombanya, teman-teman perlu menyiapkan alat dan bahan sendiri di rumah. Lalu teman-teman diajak untuk menghias telurnya sekreatif, keren, dan sebagus mungkin. Kalau adik-adik masih bingung, adik-adik bisa membuatnya seperti ini, atau juga boleh seperti ini. Nah, karena ini lomba, jadi ada batas waktu pengumpulan foto telur yang sudah teman-teman hias, yaitu pada hari Minggu, hari yang sama pukul 3:30 sore. Lalu nanti hasil teman-teman akan dinilai berdasarkan kreativitas, kerapian, ketepatan waktu, partisipasi oleh para jurinya loh. Jadi seperti itulah yang akan kita lakukan saat hari Paskah nanti. Mari teman-teman kita ikut merayakan kebangkitan Kristus bersama di rumah Tuhan. Jangan lupa datang ya. Sampai bertemu di hari Minggu nanti. Halo semua, jadi di segmen kali ini kita kedatangan tamu nih. Ada Kak Nathan Joshua dan Kak Hilda Karissa. Mereka ini dari Komisi Remaja GKI Pasir Kaliki. Nah, boleh nggak sih kalian cerita-cerita sedikit tentang ada acara apa aja yang udah kalian lakuin di Komisi Remaja GKI Pasir Kaliki? Boleh banget dong. Jadi, setiap hari Jumat jam 6:30 malam, kita ada persekutuan. Tiap minggunya kita punya acara yang berbeda-beda. Ada sharing and pray, talk show, dan movie night. Selain itu, kita juga ada games dan belajar bareng. Nah, kalau itu kan untuk hari Jumat. Untuk hari Minggunya, tepatnya jam 10 pagi, kita biasanya ngadain ibadah bareng nih, yang dilaksanainnya di grup Line. Nah, buat kalian yang mau join, boleh banget tinggal scan QR Code yang ada di sini. Nah, segitu aja guys di segmen kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya.
Menjadi saluran berkat kasih Allah bagi sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita dengan menyisikan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening gereja GKI Pasir Kaliki. Dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan aku akan menceritakan karya-karya-Mu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru.
hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pertolongan kepada kita datang dari Allah yang telah membangkitkan Putra Tunggalnya bersama dengan Roh Kudus menjadi pengharapan kekal bagi setiap orang yang mencari dan percaya kepadanya. Amin. Kristus sudah bangkit, haleluya. Benar, Kristus sudah bangkit, haleluya. Sesungguhnya Tuhan telah meniadakan maut untuk seterusnya. Tuhan yang menghapuskan air mata daripada segala muka. Sesungguhnya Tuhan kita telah bangkit. Haleluya, Kristus bangkit. Kita beribadah hari ini untuk merayakan dan mengamini kebangkitan Kristus. Terpujilah nama Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pada pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu, hari masih gelap. Fajar baru saja membelah kabut saat itu. Udara masih terasa berat dengan harapan, sebagaimana bumi menahan nafasnya. Gema dari salib masih terasa, suaranya masih terngiang. Sudah selesai, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kisah itu menghampiri kita dalam serpihan dan kilasan, petunjuk dan gambaran. Sebuah kebun anggur di mana anggurnya telah siap dipanen. Sebuah batu terguling saat para penjaga terlelap di sisinya. Sebuah tumpukan kain terlipat di kubur yang kosong. Petrus dan Yohanes berlari tak percaya, melangkah dengan berbagai pertanyaan dan harapan. Namun Maria terdiam di belakang, menangis di taman itu, dan kita pun menangis bersamanya. Terlalu banyak kehilangan saat itu. Terlalu banyak duka, terlalu banyak kematian. Bersamanya kita melihat, dan melalui air matanya kita melihat para malaikat berada pada batu itu. Jangan takut, kata mereka. Ia tidak ada di sini. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Dari taman Maria mendengar suara. Mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Ia tidak mengenali yang berbicara. Matahari mulai terbit. Dengan bergumam ia menjelaskan. Namun hati Maria mulai berdegup kencang oleh sebuah harapan. Siapa yang kau cari? Ia tidak ada di sini. Dan bagai suara dari surga, ia mendengar suara itu. Suara yang sejak lama ia nantikan.
Orang itu menyebut namanya, Maria. Yesus melihat padamu dan menyebut namamu. Dunia menjadi baru saat Yesus menyebut namamu. Kau dibuat menjadi baru saat Yesus menyebut namamu. Apa yang dikatakan malaikat itu benar, dan itu terjadi pada hari ini. Yesus hidup, Yesus berjalan, hatinya berdetak dengan kemenangan. Paskah dinyatakan melalui setiap nafasnya. Paskah membuktikan kasih telah menang, maut telah usai, iblis dikalahkan, kejahatan dimusnahkan. Allah itu baik. Pekerjaan kasih telah selesai dilakukan. Sudah selesai. Sudah selesai. Ia tidak mati. Ia telah bangkit. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Hai tinggalkan maut kelam, haleluya. Ikuti Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya. Dalam sukacita akan kebangkitan-Mu, Yesus, kami sadar bahwa masih banyak dosa yang kami perbuat dan membutuhkan pengampunan dari-Mu. Masuklah dalam hati kami, ya Tuhan Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sana, datang dan tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Terangi hati kami agar dapat melihat yang buruk dan membuangnya. Terangi hati kami agar kami dapat melihat dengan jelas segala kesalahan dan dosa kami. Terangi hati kami agar kami dimampukan hidup seperti yang Kau inginkan.
Datang dan tinggallah dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sana, datang dan tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kami akui segala dosa kami yang membuat kebangkitan-Mu menjadi hanya sebatas perayaan dan kata-kata tanpa perbuatan. Pulihkan dan ampunilah kami ya Tuhan Yesus. Tinggallah dalam hati kami, agar hati kami dapat memancarkan terang-Mu. Datang sana, datang dan tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Hai maut, di manakah kemenangan-Mu? Hai maut, di manakah sengat-Mu? Kristus yang bangkit, kuasa kebangkitannya telah mengalahkan ketakutan kita. Kristus sungguh hidup. Umat Tuhan, marilah kita mendengarkan berita Paskah yang menegaskan pengampunan dosa bagi kita dari Kisah Para Rasul 10 ayat 40a dan 43. Demikian. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan. Tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita Paskah yang menjadi anugerah bagi pengampunan dosa kita. Kristus bangkit, maut tak berkuasa atasnya. Terpujilah nama Tuhan. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan untuk selama-lamanya. Lilin Paskah yang kita nyalakan ini menjadi simbol bagi kita agar terus dapat berjalan dalam terang dan kasih Tuhan, serta menjadi terang bagi sesama yang berada dalam kegelapan dunia. Kristus jadilah terang kami. Dalam gelap menanti terang, dalam dikau menanti harap, jadikanlah kami umat-Mu, pancarkan kasih-Mu. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Sungguh berlimpah rahmat Tuhan
buatlah kami saluran berkat, nyatakan kasih-Mu. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kristus yang bangkit mulia, menjadi kebangkitan untuk setiap pengharapan-pengharapan kami. Kami rindu perayaan kemenangan-Mu pada Minggu Paskah ini. Semakin meneguhkan iman kami untuk terus berjalan di dalam terang-Mu. Karena itu, tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu, supaya hanya dalam kekuatan firman-Mu, kasih-Mu semakin nyata, dan langkah kehidupan kami semakin terus ditapaki dalam terang Kristus yang bangkit itu. Dan karena itu kami percaya, Roh-Mu yang kuduslah yang terus akan memampukan kami untuk terus menghidupi terang Kristus di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini hanya di dalam pertolongan Allah Tritunggal. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu,
mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Berbahagialah setiap orang yang menerima firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Haleluya. Charlotte Elliott lahir pada tahun 1789. Masa kecilnya dilalui dalam lingkaran keluarga yang mendidiknya secara baik dan mengutamakan kesalehan yang luar biasa. Dia berpendidikan tinggi dan pada usia dini mengembangkan hasrat yang besar untuk musik dan seni. Charlotte adalah putri ketiga pendeta Edward Bishop Elliott. Pada masa mudanya, Elliott terkenal sebagai wanita yang penuh semangat dan seorang yang humoris. Namun, ketika usianya menginjak 32 tahun, dia menderita penyakit yang serius yang membuatnya mengalami kelumpuhan tubuh seumur hidup. Dokter pun tidak tahu penyebab penyakit yang membuatnya lumpuh. Setiap jam, ia merasakan kesakitan di sekujur tubuhnya, lemah dan tidak berdaya. Tidak mustahil, karena kondisi yang demikian, ia mulai depresi, gelisah, frustasi, dan menyalahkan Tuhan oleh derita yang dialaminya. Dalam kondisi seperti itu, ia sering merenung merisaukan kesalahan dan kegagalan dan buruknya hubungan dengan Tuhan.
Pada suatu malam, keluarganya dikunjungi oleh seorang pendeta dan pengkhotbah terkenal dari Jenewa, Swiss bernama Cesar Malan. Malan berkata bahwa Yesus mampu memberikan kedamaian dan anugerah jika ia mau benar-benar menerima Yesus, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus. Saat itu, Charlotte berkata kasar dalam pembelaannya. Charlotte merasa dirinya sehat. Dalam kemarahannya, Charlotte menyuruh Malan yang baik itu untuk pergi. Ia marah kepada mereka dan kepada Tuhan untuk kesekian kali. Namun akhirnya, ia menyesali kekasarannya, meminta maaf, dan mengakui bahwa sebenarnya ia merasa terlalu cacat untuk menyebut dirinya seorang Kristen. Pendeta Cesar Malan kemudian menerima permintaan maafnya. Malan melihat tidak hanya fisiknya yang sakit, tetapi juga kerinduannya akan keutuhan dan penerimaan. Kemudian Malan dengan lembut meyakinkannya dengan berkata, "Charlotte, kamu dicintai apa adanya." Sejak waktu itu, Charlotte mengalami perubahan hidup. Meskipun kadangkala tertekan oleh kondisinya dan hanya duduk dalam pembaringan, namun dia merasa dibaharui dan hidup dalam kepastian keselamatan. Charlotte mulai mengubah bakat sastra menjadi penulis nyanyian pujian sambil terus berkirim kabar dengan pendeta Malan yang selalu membimbing dan membantunya mengatasi keterbatasan hidup. Atas undangan Harriet Kiernan dan saran dari pendeta Hugh White, Eliot menjadi editor di Christian Remembrance Pocket Book dan menerbitkan The Invalid Hymn Book pada tahun 1834. Di tahun yang sama, Eliot pindah ke Brighton dan tinggal bersama saudaranya, pendeta Henry Van Eliot. Suatu hari, ketika semua orang di keluarganya pergi ke gereja yang sedang mengadakan basar untuk pengumpulan dana sekolah amal, Eliot ditinggalkan sendirian, dikurung dengan penyakitnya. Meskipun tertekan dengan perasaan tidak berguna dan kesepian, dia kembali ingat pesan Cesar Malan periode tergelap dalam jiwanya. Datanglah kepada Kristus, sama seperti kamu yang telah diterimanya. Di masa gelap hidupnya itulah ia dimampukan menulis hampir 150 himne, dan salah satunya adalah himne yang terkenal yang kita pergunakan sampai sekarang, Just As I Am. Charlotte Eliot. Dialah seorang perempuan yang di usianya yang ke-32 tahun mengalami kelumpuhan. Tapi tadi kita dengarkan lagunya dan itu biasa kita nyanyikan. Kidung Jemaat nomor 27. Meski tak layak diriku. Lantunan pujian yang dia ciptakan bukan hasil dari karya yang diciptakan dengan riang gembira, tetapi sebuah luapan dari berbagai pergumulan yang dimulai ketika dia berusia 32 tahun. Kelumpuhan yang mengubahnya menjadi orang yang penuh kemarahan. Padahal semula ia adalah orang yang penuh semangat menjalani hidup. Di titik terendah masa hidupnya itu, Charlotte Eliot dikuasai oleh kesakitan. Bukan hanya kesakitan tubuhnya, tetapi juga kesakitan jiwanya yang membuatnya terpuruk akan kemarahan pada Tuhan. Namun tatkala ia menyambut kasih Tuhan
yang menerimanya sebagaimana adanya. Sebagaimana ditegaskan dalam kunjungan pendeta Sesar Malan. Ternyata telah menggerakkan hati seorang Charlotte Elliot yang hancur itu untuk berkarya meskipun hanya dari tempat tidurnya. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama melihat dari kisah hidup seorang Charlotte Elliot, bagaimana dalam kesakitannya, kesendiriannya, dan kesepiannya, Charlotte Elliot menyambut cinta Tuhan yang tak bersyarat itu, yang mampu mengubah cara pikirnya, hatinya, bahkan pandangan hidupnya, bahwa Tuhan yang akan memampukannya untuk berkarya dan menjadi berkat bagi orang banyak. Tentu bukan dalam waktu yang singkat. Charlotte Elliot harus bergumul dengan dirinya begitu lama dan cukup panjang. Justru dalam segala keterpurukannya, dia akhirnya dapat merasakan cinta Tuhan. Kemampuannya menulis dan minatnya pada musik telah memampukannya berkarya, membuat himne gereja. Lebih dari 150 himne yang dibuatnya sampai dia wafat di usia yang ke-82 tahun. Dia cukup panjang berkarya dan karya yang lahir dari pergumulan-pergumulan yang tidak mudah dalam hidupnya. Bahkan dalam perjuangan-perjuangannya untuk dapat memaknai kehidupannya di dalam dan bersama Tuhan. Mungkin keadaan seperti yang Charlotte Elliot alami pernah atau sedang kita alami. Kegamangan, kebimbangan, dan kehilangan arah iman. Berbagai kesedihan, keprihatinan, persoalan hidup yang mendera, dan tantangan iman yang selalu menekan. Seolah membuat keteguhan hati dan keyakinan terhadap janji keselamatan dari Tuhan menjadi hambar. Dan ini yang bersama juga kita lihat dari bacaan Injil hari ini. Bahwa pertama-tama ketika berita kebangkitan itu mau dinyatakan, kita melihat bagaimana Injil Yohanes menunjukkan Petrus juga murid Yesus yang lain. Yang lain ini mau menyebut dan merujuk kepada Yohanes. Termasuk juga Maria Magdalena. Bagaimana mereka juga pernah menghadapi masa gelap dalam hidupnya. Namun justru setelah mengalami peristiwa kebangkitan Yesus, mereka mengalami perubahan sebagai manusia Paskah. Kisah dalam Injil Yohanes yang menjadi berita Paskah kita memperlihatkan kesaksian Maria Magdalena yang menegaskan, "Aku telah melihat Tuhan." Sebuah pernyataan yang memperlihatkan perubahan yang nyata dari seorang Maria Magdalena yang semula sedih menjadi sukacita, yang semula kecewa, mengira bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, menjadi penuh semangat, memberitakan pengalamannya, "Aku telah melihat Tuhan." Luapan hati yang bahagia membuatnya bersukacita, membagikan pengalamannya bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berita Paskah justru menantang untuk sebuah perubahan. Akankah berita Paskah sungguh-sungguh mengubahkan manusia dalam memandang dan menata kehidupannya? Ini yang menjadi penting. Karena berita Paskah menjadi sebuah berita bahwa keselamatan dalam Kristus ditegaskan. Dan bahwa kasih Allah
itu mau merangkul kita dalam dekapan damai sejahteranya yang menghidupkan. Sehitam apapun masa lalu kita, segelap apapun masa depan kita, sepekat apapun penderitaan kita, sepedih apapun rasa kehilangan kita, sesakit apapun cinta yang kita berikan, sekecewa apapun penolakan yang kita rasakan, seberat apapun beban hidup yang harus kita pikul. Mari kita datang kepada Kristus yang bangkit itu untuk mengalami kasih dan keselamatannya yang mengubahkan. Kuasa Paskah Kristus yang mengubahkan itu bukan dengan menghilangkan semua kesakitan dan kekecewaan kita, tetapi justru dengan memberikan kita kekuatan dalam kuasa kebangkitannya untuk menjalani dan melewatinya bersama Kristus yang bangkit mulia itu. Jika seorang Charlotte Elliot, dia dapat menjalani kesakitannya dan penderitaan hidupnya dengan karya-karyanya yang meneguhkan iman dan memberkati, maka kita pun dalam kuasa Paskah Kristus tentu akan dimampukan, dikuatkan, menjalani dan melewati berbagai tantangan, pergumulan dan beban hidup. Kita bersama mau menjadikan Paskah 2021 ini sebagai kekuatan yang terus mau mengubahkan kita. Masa pandemi ini yang membuat kita harus tinggal di rumah, menjalani ibadah selama 1 tahun lebih ini secara virtual. Bukan hal yang mudah, ditambah dengan tantangan usaha dan pekerjaan yang juga makin bertambah. Kita mohon supaya kuasa Paskah Kristus memampukan kita menjadi manusia Paskah, manusia yang diubahkan dalam kuasa kebangkitan. Karena itu selamat Paskah 2021. Selamat menapaki hidup sebagai manusia Paskah yang mengubahkan. Kristus senantiasa menyertai dalam berkat-Nya. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui janji pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kristus yang bangkit mulia, kuatkan kami menapaki kehidupan kami. Meskipun kami menapakinya dalam kegelapan, kuatkan kami untuk menjalaninya di dalam dan bersama Engkau. Kami belum tahu apa yang akan terjadi pada hari ke depan. Tapi kami percaya kuasa Paskah-Mu lah yang terus mau mengubahkan dan menguatkan kami.
Karena itu tuntunlah kami sebagai umat-Mu yang Engkau gembalakan dalam hidup bergereja di GKI Pasir Kaliki ini. Dalam kekuatan Paskah-Mu, kami semakin menjadi manusia Paskah yang terus mau menyatakan terang-Mu. Karena itu teguhkan iman percaya kami dalam keutuhan hidup berjemaat, majelis jemaat, aktivis-aktivis, boleh saling menopang satu dengan yang lain. Bahkan umat-Mu juga ikut ambil bagian di dalamnya, menyatakan kesaksian akan persekutuan iman kami yang terus mau dimenangkan dalam kuasa Paskah Kristus. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan harapan hidup bergereja kami dalam tangan kasih-Mu. Harapan-harapan kami dalam hidup berkeluarga, dalam hidup pekerjaan dan usaha, dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Kami bersama memohon belas kasih-Mu, agar kami menjadi manusia Paskah yang dapat terus bersinar, menapaki kehidupan kami dengan berbagai tantangan dan pergumulannya. Karena itu kuatkan kami untuk terus melanjutkan perjuangan hidup kami di dalam dan bersama Engkau. Karena kami berdoa dan menyerahkan setiap pengharapan-pengharapan, permohonan-permohonan kami, dan ucapan syukur kami hanya dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit mulia. Amin. Marilah kita menyampaikan ungkapan syukur kita atas karya keselamatannya bagi kita, dengan sukacita akan keselamatan yang Tuhan Yesus nyatakan. Marilah kita berikan persembahan kita berlandaskan Mazmur 118. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Dan aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, sebab inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang dapat kita kumpulkan saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Bagi jemaat yang menginginkan persembahannya diserahkan ke gereja, dapat menghubungi tata usaha atau penatua agar amplop persembahan yang sudah disiapkan dapat diambil. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan QR Code yang telah tersedia. Marilah kita menghantarkan ungkapan syukur kita dengan berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita sebagai rasa syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib, yang mati dan bangkit mengalahkan kuasa maut. Ajarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang dengan rela dan sukacita
menjadi alat-Mu di kehidupan kami, supaya semakin banyak orang merasakan sukacita yang telah Kau berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan bangkit pada hari ini, kami naikkan doa ini. Amin. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan paginya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandangmu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Umat Tuhan, kembalilah pada kehidupan-Mu yang penuh dengan tantangan, sambil tetap mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah manusia Paskah yang mengalami kebangkitan Kristus dalam hidupmu. Beranilah menjadi bagian dalam dunia untuk menjadi saksi-saksi Kristus dan mewartakan kabar keselamatannya. Dan untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah teladanmu yang akan selalu menyertai kehidupanmu. Tuhanlah yang mencukupkan segala yang kau perlukan. Tuhanlah yang menguatkan dan memperlengkapimu dengan kuasa dan kasih-Nya untuk menjadi saksi-Nya. Kasih Tuhan selalu menyertai engkau sejak sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.